Karena itu menjadi beban yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, termasuk dosennya juga sama, Pak. Ya. Tidak berbeda dengan dulu. Tetap 45 jam itu ya bagi mahasiswa juga bagi dosen. 45 jam semester. Makanya SKS-nya menjadi berubah tadi, Pak. Ya, oh kenapa bengkak ya? Karena definisinya berubah. Kita menghitung, ya, kira-kira begitu. Kalau saya hitung-hitung berarti sekitar berapa? Kalau kita seminggu itu ada berapa jam? Ada satu SKS itu tertaraf dengan Tapi satu, pernah saya coba ngitung itu ya mirip ya dua jatuhnya. koma sekian lah. Jadi Ya, kalau kita kan satu SKS itu 50 menit tatap muka, ya, terus 60 menit bersama mandiri ya, sama tugas struktur. Itu ya, kalau kita hitung dalam satu semester itu mungkin jatuhnya hampir ya, sama. kira-kira Empat mirip-mirip. empat oh, empat Ya. lima kalau berat atau 45. Sebetulnya angkanya bukan 45 persis, Pak. Oh, 46 koma oh, sekian lah. oh. Kita bulan 45 lah. Gitu. Kita Gampang hitungnya sebenarnya. Sebetulnya aslinya 46 koma sekian, tapi kita bulatkan lah 45 itu. Jadi salah Pak. Jadi memang tidak dihitung berapa, karena nggak diatur, Pak. Mahasiswa mau belajar berapa silakan, mau 50 menit silakan, mau langsung 1 jam silakan, nggak diatur. Silakan perguruan tinggi lah yang mengatur itu. Yang penting bebannya itu 45, satu SKS itu 45 jam per semester itu saja aturannya. Bagaimana fasilitas silahkan. Jadi yang kita atur itu, Pak, ya kita atur sekarang di situ. Makanya sekarang menyusun kurikulumnya harus mulai berubah semua, Pak, menjadi beban. Sehingga dosen juga itu menjadi beban. Makanya beban kerja, tuh, Pak. Beban kerja, beban belajar. Kalau di mahasiswa jadi beban belajar, kalau di dosen menjadi beban gaji. kerja. Nah, iya beban kerja, ya beban soalnya. Karena dikasih beban, makanya ada tunjangannya gitu kan. Kalau mahasiswa kan dikasih beban, ada tunjangannya itu nilai kan gitu. Kira-kira begitu Pak. Inilah yang menjadi perdebatan itu berapanya ya. Nama besar kan terjadi di sini. Jadi hitung semua Pak. Jadi kalau dari 50 menit apa, 50 menit silakan di total. Berapa itu menjadi jamnya. Kalau ternyata kurang dari 2 jam itu ya jadi apa ya kurang. Kalau salah kalau 45 jam per semester, kalau semester itu ada 6 minggu Pak ya. Ya betul 6 minggu. Kalau kita Kan 6 minggu, 16 minggu, mingguan. 16 minggu. Ya dibagi aja nanti seminggu berapa dia belajar. 45 bagi 16. Itu Bapak. Nah, kemudian yang perlu dibaca lagi nih Pak, khusus untuk program dokter ada di pasal 20. Pada program dokter terapan, masa tempuh. Nah, masa tempuh dirancang 6 semester yang terdiri atas 2 semester pembelajaran untuk yang mendukung penelitian dan 4 semester penelitian. Berarti intinya apa, Pak? Dokter yang kita dosen adalah by research. Ya, maka kemarin susah mendefinisikan berapa SKS Pak untuk riset. Nah, itu loh, dasarnya itu. Jadi sebetulnya makanya ada pasal 2 tadi, Pak. Pasal 2-nya, ayat 2-nya, pembelajaran sebagai dimaksud huruf A dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa memiliki kemampuan kompetensi yang telah mencukupi untuk penelitian. Tuh. Makanya Bapak Ibu dasar karena basisnya apa Pak? Kesimpulan kita, basisnya program doktor itu adalah research, by research, bukan course. Yang dalam Permendikbud ini basisnya. Walaupun kemarin banyak perdebatan Pak. Kemarin kan saya termasuk yang tidak 100% setuju dengan konsep ini. Oleh karena itu saya inginnya tetap kita tuh ada course-nya. Karena ada ingin tadi Pak, pendalaman. Karena agar sesuai dengan kompetensi utama tadi, kita ingin ada itu, deep, deep itu Pak. Ya, tapi ternyata mayoritas tim penyusun membuat seperti ya kita harus manut. Gitu. Diskusinya panjang Pak, diskusinya itu panjang lebar itu. Ya, akhirnya kita sepakat sudahlah ini berarti kita sudah mendapat arahan bahwa intinya kita kurikulumnya adalah doktor by research. Berarti mirip-mirip dengan konsep yang ada di Eropa, yang termasuk di Commonwealth itu Pak ya Inggris itu. Nah, sedangkan, nah tentu saja kemarin ada pertanyaan Pak, bagaimana yang ayat 1 butir A itu? Silahkan. Artinya ada mahasiswa-mahasiswa yang memang, kan Bapak ingat ya, kalau kita kuliah di Melbourne, itu kalau kita S2-nya itu ternyata banyak kursnya, atau S2 kita baik, terus maka kita harus 1 tahun mengikuti program semacam matrikulasi untuk program risetnya 1 tahun, Pak. Bapak nanti tanya, ini yang sudah dialami kalau di Jogja itu ada
Pak Prof. Teguh UII itu 1 tahun dulu beliau harus mengambil mata kuliah tentang riset di sana. 1 tahun beliau itu. Karena apa? Kuliahnya by course waktu S2-nya murni, tidak ada tesisnya ada, tapi tesisnya sudah dinilai oleh Melbourne ternyata tidak mencukupi untuk mempersiapkan doktor itu. Nah itu silakan, artinya ada adjustment. Makanya ketika saya membaca surat rektor itu, ketika kalau masih ada kuliah berarti masih menganggap bahwa mahasiswanya harus ada kuliah, berarti kan belum memenuhi apa ayat 2-nya. Nah, oleh itu saya kemarin ada yang bertanya seperti UGM, silahkan Pak, kalau UGM sangat yakin bahwa ada proses seleksi masuknya itu sudah disiapkan dengan baik, sudah langsung go on. Nah, kalau saya sementara ini juga dengan Undip kita ada MOU Pak, UMY dan Undip itu MOU. Pertama saya itu punya dana penelitian, mahasiswa yang akan S3 itu dia harus deal dulu. Pertama itu propos risetnya harus deal dulu di awal sebelum dia mendaftar. Jadi untuk mengakali ini saya bukan mengakali untuk ya kita dengan mahasiswa deal dulu risetnya bagaimana. Diatasi dengan apa ya? Penelitian itu dari dosen ya. Berarti kita mengambil konsep seperti yang ada di Jepang atau di Taiwan. Risetnya adalah dari dosennya. Dari dosennya sehingga itu bisa cepat kita menyelesaikan di langsung yang nomor 2 tidak ada. Sejauh dari riset. Nah, itu saya pikir perlu disiapkan. Jadi silahkan nanti ONS mau seperti apa silahkan. Karena penjelasan dari pasal 20 itu seperti itu, Pak. Ya, silahkan. Apakah mau ada proses biasanya kita makanya gini, Pak. Ketika akan masuk itu kan ada disuruh membuat proposal ya. Nah, dari proposal itu kita tahu apa study plan-nya, apa riset proposalnya, kita bisa tahu ini kemampuan risetnya sebelah mana sih, nggak saya tahu. Baru kita seleksi, oh ternyata ini memang dia harus ikut matrikulasi gitu loh. Ini tidak perlu, itu saja. Nah itu ya, jadi kita perlu pilah-pilah gitu ya. Sehingga, tapi saya nggak tahu Pak ya, 4 semester penelitian apa bisa Pak ya? Teorinya 4 semester penelitian. Itu berat. Berat Pak. Saya masih dua tahun, 1 tahun kuliah itu hanya untuk belajar mendukung penelitian ya terlambat ya karena akan kehilangan waktu gitu. Nah silakan Pak itu kira-kira dan hampir sekarang di kurikulum dokter Indonesia itu pasti selalu ada syarat kuliahnya itu dulu. Saya pikir ada kuliah itu untuk ujian kualifikasi, ternyata tidak ya. Kalau nggak ada. Nah kalau ujian kualifikasi ada Pak. Dulunya ada. Dulu ada. Dan sekarang ini malah tidak. Ya, tapi kuliahnya ada. Tapi ada kuliah gitu. Nah, silakan. Ya, kalau kuliah bisa sampai 100-120 SKS, Pak. Ya, ada teman itu yang di lulusan dari Texas itu, Pak. Itu SKS kuliahnya banyak, Pak. Ada sekitar berapa 60 sekian SKS. S3. Tapi risetnya juga iya. Risetnya juga iya. Jadi mereka juga ada ujian kualifikasi baru research. Tapi saya lihat risetnya tidak terlalu seperti kita, Pak. Ya kalau saya lihat ininya, oh ternyata tidak terlalu berat-berat amat lah topik S3-nya gitu ya. S3-nya yang diutamakan ternyata. Yang apa course-nya itu. Nah, ini yang saya katakan tadi Pak, berapa bulan belajar mahasiswa doktor? Nah, sebenarnya gini Pak, di pasal 15 ini ada kok nggak muncul ya. Saya geser. Kurang baik. Ya di pasal 15 itu Pak, itu dia sebenarnya diatur. Kalau program magister itu ketentuannya 54 sampai 72. Ya, kalau S3 kemudian ada orang seperti kemarin yang di Unip yang diskusi dengan saya, ya kita ambil aja Pak kira-kira kalau kalau masternya 5472 Joko silakan berapa terserah gitu. Ya otomatis ya lebih tinggi dari 60. Saya bilang Pak, lebih tinggi 60 tuh risikonya apa? Bapak harus menjabarkan masing-masing beban belajar loh. Bukan cuma sekarang itu bukan masalahnya menentukan berapa SKS-nya. Beban belajarnya dulu kita hitung. Beban belajar dulu kita hitung. Apa yang mau kita berikan, kompetensi yang mau kita capai, sehingga itu kita jabarkan jadi beban belajarnya apa. Nah itu yang perlu kita pikirkan. Jadi bukan kita tetapkan 60 SKS-nya dulu, atau 120 SKS, bukan itu. Tapi apa beban belajar untuk mahasiswa yang polanya menggunakan
2 semester kuliah dan 4 semester penelitian itu Bapak Ibu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu untuk itulah kemudian Bapak Ibu saya menawarkan kita harus punya dulu mahasiswa itu karena kita bicara tadi kompetensi utama filosofi Pak, maka kita dalam bikin bahwa kita harus punya TOG-nya. Jadi kita punya teori filosofisnya apa? Jadi di dalam program program doktor teknik sipil ini harus berkaitan tentang bagaimana jadi epistemologinya. Jadi karena kita bicara tadi filosofi, berarti mahasiswa juga harus kita tekankan pada ini Pak, epistemologi, bagaimana ilmu itu diperoleh, dikembangkan, diterapkan dalam teknik sipil. Nah itu yang perlu kita kembangkan sehingga ini dulu ketika kita ingin menyusun SKS atau beban belajar, ini dulu kita bereskan. Saya selalu minta kalau menyusun kurikulum yang ingin karena yang membedakan kurikulum program yang di Undip, di UMY, di UII, kemudian di ITB ya di sini sebetulnya. Apa theory of knowledge-nya dulu gitu. Ya. Karena kalau teori itu berisi itu Pak, epistemologinya, kayak kita bicara bagaimana dia memperoleh sumber ilmunya itu, gitu kan. Ada paradigma pengetahuan, ya, risetnya mau diapakan, dikembangkan seperti apa, gitu. Kemudian ada interaksi antara teori dan praktik, termasuk apakah kalau saya Pak dengan Mas Yani berbeda, karena saya di NTUST itu basisnya dia dari Politeknik, kemudian menjadi institut, baru jadi universitas, sifatnya terapan. Kalau di Mas Yani, NTU itu akademik, sehingga orientasi interaksi antara teori praktek berbeda. Ketika saya disertasi tidak boleh akademik base, tapi harus applicable, jadi applied. Makanya bedanya di situ. Maka dalam ijazah saya sebenarnya dalam bahasa Mandarinnya itu adalah Doctor of Philosophy in Engineering. Ya, beda dengan yang karena setiapnya terapan. Nah ini makanya saya bilang teorinya apa? Nah, kita terapkan itu bagaimana interaksinya, pengembangannya, sehingga itu membentuk kerangka dalam program-program kurikulum kita, program dokter kita seperti apa, termasuk validitas, keterbatasan pengetahuan, bagaimana pengembangan itu yang perlu kita kembangkan, apakah perlu kolaboratif, termasuk interaksinya apakah dalam konteks global, interdisipliner, gitu kan. Itu yang kita perlu tekankan di situ. Nanti kalau misalnya sebuah penelitian harus interdisipliner, ya silakan. Misalnya kalau kita bicara korosi, nah berarti saya perlu orang dari teknik apa Pak? Teknik elektro, teknik kimia silakan. Itu berarti harus interdisipliner. Nah konteks itulah yang harus membungkus kerangka nanti program dokter kita, ya. Kurikulum seperti nanti beban belajar juga berbeda, termasuk nanti beban dosennya juga berbeda kan itu. Nah, termasuk yang paling itu yang saya tambahkan sebenarnya yang paling bawah itu yang kemarin menjadi penekanan Mas Menteri, Pak Menteri, Pak Satrio itu kemarin agak sedikit curhat ya, bilang saya itu punya ITB itu paling banyak mahasiswanya gitu, program dokter di bidang jadi. Tapi saya kalau setiap mahasiswa konsultasi saya tanya balik apa yang ditulis nggak tahu apa yang ditulisnya Pak. Berarti apa? Ya tadi Pak, ternyata ada kemampuan pemikiran kritis dan juga literasinya itu yang perlu ditingkatkan. Itu yang menjadi keprihatinan kita ternyata ya tadi mahasiswa kita banyak yang tidak tahu apa yang dituliskannya itu. Makanya kita pikirin bagaimana tuliskan ya. apa? Nggak tahu apa yang ditulis ya. Nggak apa yang dituliskan itu. Paham apa yang ditulis. Jadi itu itu menjadi pertanyaan kita Pak. Itu menjadi masalah itu. Jadi saya pikir itu maka kemarin menjadi perhatian dari Pak Satria waktu disusun. Nah, karena itu saya pikir perlu kita nomor 5 itu bagaimana kita menambahkan dalam kurikulum itu agar mahasiswa itu juga bisa membentuk pemikiran kritis ya, dan etika dalam pengetahuan itu yang menjadi perhatian. Apalagi sekarang dunianya sudah dunia artificial intelligence lah ya, sehingga semua kemungkinan itu bisa kita dapatkan. Tapi saya tidak menutup kemungkinan, Bu. Mahasiswa saya S1 dan S2, saya bilang silahkan kalian menggunakan AI. Tapi tolong tuliskan di saya, sebutkan di saya di paragraf mana kalian menggunakan AI. Jadi saya bicara di masalah etika. Kita nggak bisa memendong AI. Yang bisa adalah etikanya yang kita atur. Tolong sebutkan paragraf mana, tuliskan paragraf mana yang kalian itu menggunakan AI. Dituliskan paragraf ini. Nah baru kita bisa mengukur kan Bu. Oh ternyata kalau semua berarti ya sudah kamu nggak usah ikut ujian. Yang ujian adalah AI kan itu.
Itu terjadi, Pak, terjadi. Itu. Karena nggak akan bisa kita menutup kemungkinan itu bahwa AI sekarang itu benar-benar apa ya, benar-benar mendegradasi pemikiran kritis kita itu. Nah, ini ya itu loh, Pak. Ya. Ini makanya perlu kita garap, Pak. Beberapa prinsip TOK itu saya selalu meminta, yuk kita bicara masalah theory of knowledge-nya dulu. Setelah itu baru kita bicara body of knowledge-nya kan. Saya pikir itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya mencoba untuk mengusulkan lah ini beberapa konsep tentang struktur kurikulum program doktor berdasarkan tadi filosofi knowledge-nya itu kan saya coba. Jadi saya bagi menjadi ya kalau kita mengambil 6 semester Pak ya. Betul ya 6 semester berarti kan 3 tahun. Dengan masa tempuh 2 kali masa tempuh kurikulum itu maksimalnya berarti 6 dikali 2, 12 semester Pak. Sehingga Pak kalau 1 tahun itu ada 3 semester berarti bisa berapa Pak? Bisa 2 tahun selesai kan? Nah gitu. Sehingga itu sama seperti di Inggris Pak. Di Inggris itu program doktor kalau dia dulu S3-nya, S2-nya by research itu selesai 2 tahun. Kalau di Inggris bisa, berarti kita bisa sama. Artinya itulah kemudian kita kenapa nih kita kompromikan beban belajarnya itu. Nah ini kalau saya hitung-hitung kalau dia 1 tahun dan 3 semester berarti 2 tahun selesai program doktornya. Nah sehingga itu nggak gonjang-ganjing itu yang isunya Bahlil itu kan. Ya karena kita belum sepakat ini Permendikbudnya belum disepakati. Nah, tapi kan tidak sesuai dengan Permendikbud Pak. Ya, coba kita. Nah, maka kalau saya coba terjemahkan, Pak, di sini ada semester 1 itu ada mungkin semester 1 2 itu pembelajaran pendukung ya. Nah, saya sebutkan sudah ada metode numerik atau mekanika eksperimen, metode berkelanjut atau apapun yang bisa mendukung tentang risetnya itu. Mungkin tambah lagi desain eksperimen ya. Desain eksperimen itu. Nanti semester 2 sudah masuk topik tentang penelitian. Di situ ada pengembangan proposal gitu kan. Ada review literatur, literasi, kemudian ada pemahaman teoritis, ada seminar penelitian. Jadi sebenarnya seminar-seminar penelitian itu perlu sampai setiap ini Pak, setiap tahunnya agar mahasiswa juga punya pemikiran kritis gitu kan. Tapi biasanya kalau seminar-seminar itu jarang sekali mahasiswa. Saya ingat waktu saya S3 itu kita mahasiswa S3 itu wajib hadir di seminar itu. Seminar-seminar diselenggarakan oleh departemen itu. Saya tanya kenapa supaya tadi betul menambah pemikiran kritis kita supaya kita bisa mengenai bagaimana cara itu. Itu semester 2 kita masuk nih ada itu masih semester 2 itu mungkin masih ada mata kuliah pendukung Pak ya satu dua. Maka satu bulan pembelajaran pendukung. Nah, tapi kalau sudah cukup di semester 1 saja, semester 2 sudah bisa langsung penelitian tapi dia berdasarkan teori semester 1 dia bisa bergeser menjadi mengembangkan proposal tadi. Jadi proposal ini dimatangkan di semester 2 dan juga di situ sudah mulai dia review literatur. Nah, produk dari review literatur dan pemahaman teori itu dia bisa menuliskan di sebuah publikasi. Sekarang ini kan banyak. Kemudian ada ada review terstruktur, ada review yang itu silahkan tuh masing-masing bisa digunakan. Itu tahun 1. Sehingga tahun 1 Pak itu saya diberikan ini sebagai persiapan penelitian dan proposal penelitian. Jadi itu yang kita sebut di tahun 1. Jadi filosofi tahun 1 itu persiapan penelitian dan proposal penelitian intinya. Nanti di tahun 2 baru sudah bisa pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data. Sehingga tahun semester 3, semester 4 itu penelitiannya pelaksanaan sehingga tinggal dihitung berapa jam yang diperlukan mahasiswa itu untuk melakukan masing-masing ini. Sehingga semester 1 dia berapa jam, nanti dari jam itulah ketemu nanti berapa SKS-nya. Semester 4 juga demikian, dia sudah publikasi, sudah seminar penelitian, nanti semester 5 itu sudah publikasi juga, menyusun disertasi, dan sampai di semester 6 itu sudah mulai seminar dan ujian disertasi, itu berapa jam semua bebannya. Nah sekarang mungkin Bapak Ibu kalau ingin menentukan berapa jam sebetulnya mahasiswa untuk menyelesaikan itu harus bertanya kepada mahasiswa. Kita nggak bisa bertanya pada diri kita sendiri karena kita membandingkan kita dengan zaman dulu gitu. Nah, coba sekarang mahasiswa sekarang berapa kalian untuk menyelesaikan satu naskah seminar itu berapa jam seminggu? Berarti kita bisa. Nah, beda-beda. Nggak apa-apa, itu kan sebagai input. Maka ketika menyusun kurikulum kan kita harus melibatkan stakeholder.
Status kita apa? Ada mahasiswa, ada lulusan, ada pengguna, kita bisa masukkan berapa jam sebetulnya untuk menyelesaikan itu. Berapa jam sih kemudian untuk melaksanakan penelitian itu bebannya baru menjadi sebuah SKS sebetulnya. Baru nanti kita judgement kita, nih, Pak. Kita sebagai expert, kita judgement. Pengalaman kita berapa, maksudnya kita itu yang perlu kita nah. Sehingga kalau saya hitung, Pak, hitung-hitung itu kira-kira ini ketemunya antara 60 sampai dengan 120 SKS. Kira-kira antara situ bebannya. Nah, kita mau pakai 120 SKS nggak apa-apa, tuh, Pak. Loh, kan tergantung kan, Pak, tergantung jamnya Mas. Jadi gini sekarang tinggal jamnya, Pak. Ternyata kita itu ternyata jamnya itu memang saat di start 120 SKS gitu. Nah, jadi kalau saya hitung-hitung bisa antara 60 sampai 120. Tergantung kita menerjemahkan dia mengambil dana pilihan itu satu minggu berapa jam. Nanti dihitung lah satu semester gitu kan gitu, Pak. Itu ternyata ya antara 60 sampai 20 SKS gitu kan. Kan kalau dia sifatnya survei itu perlu waktu berapa jam. Nah, itu makanya Bapak Ibu saya tuh mengkategorisasi penelitiannya seperti penelitian apa gitu kan. Kalau seperti penelitiannya di lab itu apa Mas? Kalau Mas ini yang pakai beton besar rangka itu ini perlu. Itu buat nggak ujinya aja sampai 1 bulan. Iya, makanya kan berarti itu dihitung dulu kan kita. Makanya konsep penelitian kita apa dulu? Makanya teori kita, teori penelitian kita apa mau kita urusan di sini? UNS itu punya apa tuh konsep untuk memandang risetnya itu dulu. Kalau kita belum bisa memandang risetnya, nah sehingga nanti yang disarankan semua sehingga bobotnya jangan sampai ada sebuah penelitian itu di bawah standar yang ini. Kan kita karena beragam gitu Pak. Yang satu memang dosennya berat sekali misalnya, karena karena ujiannya beton semua berat Pak betonnya. Baca misalnya kalau yang setara itu berarti bobotnya apa? Jadi itulah kita bikin tadi. Arah risetnya itu mempengaruhi beban belajar nanti. Nah, kira-kira ya kalau kita lupa, kalau begitu ya mahasiswa jangan diberikan beban yang lebih berat dari itu. Saya ingat Pak, saya semester 2 itu ya semester 1 semester 2 kita kuliah, semester 2 itu di antara jeda itu saya harus bikin proposal dan proposal itu saya ingat itu profesor saya tidak tahu bagaimana cara memperoleh parameter itu, tapi kemudian saya disuruh berangkat ke Jepang di semester 3 untuk belajar tentang unsaturated soil mechanics itu dengan profesor di Jepang. Di situ saya harus mempresentasikan proposal saya. Sensei saya di Jepang itu, dia bilang begini, Agus itu kamu mau berapa tahun menyelesaikan kalau dengan proposal seperti itu? Ya harus 3 tahun Pak, nggak bisa. Kalau kamu dengan kerangka penelitian seperti itu bisa 6 tahun. Nah, artinya kita juga harus ada suatu judgment menentukan mau seperti mana mahasiswa kita akan selesai. Sehingga beban belajarnya harus kita sesuaikan. Gitu ya. Nah, otomatis topik risetnya juga harus kita sesuaikan. Ya, kalau kita sepakat dia beban belajar harus untuk penelitian adalah 6 misalnya 10 jam. Ya, 10 jam itu per minggu ya 10 jam. Jangan diberikan lebih dari itu. Nah, kita kan itu yang perlu kita pikirkan itu. Itu Pak. Jadi ini saya pikir kembali pada jam. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian tentang ini ada referensi yang bisa nanti dibaca. Saya menarik Pak Stanford itu Pak. Kalau kita ingin mengacu ya, saya cukup suka membandingkan itu. Di Stanford itu materi kurikulumnya memang dia ada course, ada research. Dan itu sudah sangat dinamis sekali Pak di penelitian-penelitian. Nanti Bapak bisa lihat tentang materi yang di Stanford itu. Biasanya Bapak bisa membaca sendiri lah gitu. Apa materi yang untuk di Stanford University untuk program doktornya itu menarik sekali adalah menjadi banyak bahasa saya banyak insight yang kita peroleh dari universitas itu. Walaupun kita tidak mungkin dari segi input berbeda. Kalau tidak insight kita nggak mungkin jelas ini beda Pak. Input beda Pak. Tapi saya sebagai dosen itu kok dia menarik itu Pak. Tapi jelas saya membicara nggak akan mungkin saya bisa terapkan di sini gitu itu aja. Tapi setidaknya menarik saja dulu. Konsepnya Menarik, kok saya menarik. Nah sekarang tinggal kita kan modifikasi sedikit gitu kan nggak mungkin Pak, nggak mungkin sekali. Kalau saya pikirnya gini, saya pernah bincang-bincang dengan Pak Rektor saya itu.
UMY itu kalau ingin leading dari UGM itu perlu waktu sekitar 30 sampai dengan 50 tahun. Strateginya harus apa? Ya kita harus punya dosen sekaliber yang lulus dari Stanford, dari Oxford, dari itu. Ya caranya harus mencari calon-calon yang mampu untuk bisa sekolah ke sana. Kalau semakin banyak dosen-dosen yang seperti itu, maka akan menjadi daya tarik orang trust gitu kan Pak. Nah, gitu. Kalau semuanya masih lulusannya dari internal, Pak, orang tidak trust. Kan UGM, ITB, UNS juga kan dibangun dari situ dulunya. Makanya orang nggak pernah, kan orang akan melihat background. Coba sekarang itu, semua yang mengendalikan ekonomi Indonesia Pak, Berkeley semua. Keren. Makanya lihat pada itu. Nah, saya bilang kita kalau ingin pada sumber daya itu. Demikian Bapak Ibu presentasi saya, mudah-mudahan bisa sedikit menjadi bahan lah untuk diskusi kita itu. Ya, mungkin kalau ada yang kurang tepat ya kita diskusikan saja. Itu aja sekedar pandangan saja. Matur nuwun, saya cukupkan. Nanti silakan kita saya kembalikan ke Pak Prof. Muslih, silakan. Terima kasih Prof. Agus tadi paparannya ya, mulai dari peraturan menteri, kemudian diceritakan tentang standar kompetensi, capaian pembelajaran, kemudian kompetensi utama tadi ya, kemudian pelaksanaan, kemudian beban tadi itu yang jadi pokok ya. Nah, itu menarik ya karena itu kan idealnya, sementara kenyataannya kan tidak seperti itu ya. Tadi Prof mengatakan ada proposal. Kita ini kalau pakai proposal nanti nggak ada yang daftar. Padahal dari dekan harus 10 orang yang daftar. Itu makanya saya bilang tadi, inputnya itu loh yang saya katakan. Ya. Itu yang kita buka diskusi ya. Kita ada waktu seperempat jam Bapak sekalian untuk diskusi. Langsung aja mungkin 1, 2, 3 gitu ya, biar jawabannya nanti biar bisa sekali. Mungkin ada yang sama pertanyaannya. Kelihatannya kita berikan ke Zoom dulu ya. Mungkin silakan Bapak Ibu sekalian yang di sana. Pak Anung kelihatannya udah siap pertanyaan nih Pak Anung. Prof. Musli, mohon maaf tadi ada acara dengan Dewan Komisi D lagi. Suara biar dengar ya. Yes. Bapak Ibu semuanya yang tidak para pakar semua ini luar biasa. Ya. Yes, Bapak, saya merasa terhormat ini diundang kemarin Pak Musli, tapi Prof. Musli ya. Jadi harapan kami sebenarnya kalau alumni sebenarnya ada dua, kalau menurut saya ya, yang bekerja, yang yang sekolah di program S3 itu ada dua. Yang satu memang betul-betul mereka akademisi, yang dua adalah praktisi. Saya seperti praktisi juga. Jadi kalau ilmunya saya pikir enggak bisa sedetail itu. Tapi praktisi itu lebih ke aplikasi, applicable yang ada yang mereka temui di pekerjaannya. Nah itu apakah itu menjadi harus dijembatani juga dengan ilmu teori-teori yang ada di lapangan, juga yang ada di buku, ada di lapangan, dan paling tidak hasil-hasil mereka, hasil-hasil itu oke lah, mungkin kita bisa secara teori bagus gitu ya. Tapi kalau applicable di lapangan tidak bisa diterapkan atau terlalu rumit misalnya, begitu akan tidak kepakai gitu. Kamu enggak itu apakah hal-hal yang seperti itu harus ditindaklanjuti, bagaimana caranya memadankan tadi ya aplikasi di lapangan dengan teori dasarnya, karena kalau udah S3 itu kelihatannya bisa segalanya itu. Kalau kami S3 ini ya udahlah apa yang ada di depan kita solusi dan itu manjur, itulah temuannya teman-teman itu bisa dipakai. Saya kira itu Prof. Jadi harapannya tadi Bapak teman-teman ini selain ya kalau ilmu beda ya dengan dosen dan lain-lain ya. Tapi applicable-nya di lapangan ini aplikasi apa yang mereka temukan itu bisa dipakai untuk itu tadi untuk
masyarakat atau untuk dunia kerjanya gitu. Baik, Itu kami aja, tangkap, Prof. Terima kasih. sudah kami tangkap ininya poinnya Pak. Jadi Ya, intinya itu ada praktisi sama teori lah itu kan. Jadi kalau praktisi ya, kan tidak terlalu repot di teori kan gitu kira-kira begitu kan ya. betul, Oke, betul nanti ya. Pak Agus akan jawab ya Pak Agus. Yang lain mungkin 2-3 pertanyaan. Silakan mungkin ada. Pak Rosid atau siapa? Silakan Pak Rosid atau Bu Nova. Bu Baik, Nova. Iya. Selamat sore Bu Nova. selamat sore Prof. Ya, Terima kasih Prof, Bapak Ibu sekalian mengundang saya pada acara workshop ini. Eh, Terima kasih Prof Agus. Saya mengikuti paparan Prof Agus terkait dengan Permen. Terus terang saya tidak tahu ya apa namanya latar belakang kenapa harus ada Permen ini. Tetapi pengalaman saya mengikuti program S3 di UNS, kebetulan saya praktisi, Prof, saya bekerja di Kementerian PU. Saya merasa mengikuti program doktoral S3 by research. Kalau saya melihat seperti itu ya, artinya di semester 1, semester 2 itu memang kita diberikan mata kuliah yang sangat mendasar. Menurut saya itu penting buat mahasiswa doktoral tentang filsafat ilmu, tentang metodologi penelitian. Tetapi kemudian semester-semester berikutnya kita sudah fokus kepada apa yang apa namanya minat kita. Nah, kalau saya melihat bahwa mengikuti program S3 ini buat kami bermanfaat, Profesor, karena kami di Kementerian PU itu sekarang cukup banyak yang mengikuti program doktoral gitu, dan kebetulan waktu itu saya bertugas di Solo, saya mengambil di UNS. Tapi saya melihat apa yang sudah dilakukan selama ini cukup baik ya, karena saya tidak punya pembanding seperti Prof Agus bisa melihat kemana-mana, tapi menurut saya sudah cukup baik. Artinya kami fokus kepada apa yang menjadi minat kami gitu. Misalnya saya karena bidang kepiuan, maka saya ambil yang betul-betul yang berkaitan dengan pekerjaan saya, dan menurut saya menjadi lebih spesialis ya, kalau dalam tanda petik ya, kita menjadi sangat fokus meneliti sesuatu yang kemudian berkaitan dengan bidang tugas kami, dan kemudian kami menjadi sangat spesialis di bidang itulah tanda petik. Jadi harapan kami ke depan, karena kami ini bukan akademisi, kami praktisi, barangkali memang by riset alangkah baiknya itu menjadi hal yang utama ya. Kalau saya lihat ya, teori penting, tetapi mungkin seperti halnya yang saya ikuti di UNS semester 1, semester 2, teorinya hanya yang berkaitan dengan apa yang akan kami tulis. Barangkali itu masukan dari saya, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Bu Nova. Kalau boleh tanya Bu, waktu masuk dulu bawa proposal nggak Bu ya? Bawa, saya sudah bawa. Oh ya, hanya cepat Bu Nova itu. Hanya bisa saya yakin ya. Mungkin satu lagi. Yang agak lama mungkin ini ya, Prof ya, kewajiban untuk mempublikasi ya. Ya, itu masalah semua orang Bu ya. Ya, itu yang agak lama karena kan tergantung dengan pihak ketiganya ya, Prof. Ya, seharusnya kalau by riset, kalau praktisi nggak perlu publikasi gitu. Seharusnya ya. Itu ya. Wah, itu kalau jadi peraturan bagus itu, Bro. Iya, kalau memang dia praktisi tidak perlu, tapi yang penting mendatangkan proyek ke kampus, Bu. Satu lagi. Biasanya Prof Sobri keadaannya. Selamat sore, Prof Sobri. Saya dengar suaranya. Ya, selamat sore, Bu Nova. Mungkin di antara kita mungkin ada. Silakan, Bu Rintis. Silakan. Dia pahlawan pada malu-malu semua. Kedinginan. Iya, Bu Rintis silakan. Jadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan tadi, walaupun nggak full, sebenarnya kami kemudian sudah melakukan
tentang, jadi lebih banyak risetnya. Oh, Dan beban itu sebenarnya kalau dihitung tidak sesuai SKS-nya. Karena setiap malam saya itu bahkan kalau besok sidang setengah 12 masih zoom dengan kandidatnya itu, kadang sampai seperti itu. Nah, tapi ada satu hal yang jadi pemikiran saya tadi itu ini, yang terakhir benar ini, pemikiran kritis dan etika. Selama riset, selama kita membimbing, pengalaman saya aja, itu selalu banyak counter itu dari ini. Mahasiswa itu takut berpikir kritis karena tapi nggak semua ya, tapi lebih banyak takut. Tapi gini, ditanya apa? Jangan begini, sudah begini. Dampaknya adalah takut bertindak selanjutnya kalau tidak sesuai dengan dosen yang kita. Tapi kalau misalnya, tapi ini beda, Nova itu bimbingan kami, tapi termasuk yang kritis nih. Misalnya itu seandainya ini gimana? Nggak bisa Bu, kami punya ini, nggak semua mahasiswa seperti Bapak ini merupakan lulusnya cepat ya Bu, termasuk yang cepat. Ya. Nah, yang sering saya temui itu terkait pemikiran kritis ini, itu setiap kami memberi masukan, diam, habis itu kalau nggak bisa, nah, hilang berapa tahun baru maju lagi. Serius, belum masuk. Dosanya Satu sistem terkait pemikiran dari untuk menerjemahkan ya. Terus yang kedua dia etika pengetahuan. Etika pengetahuan ini benar-benar nih sudut pandang kami itu beda, apalagi dari lulusan yang beda. Itu benar-benar beda. Nah, lalu sejauh apa kita ini menjadi kompetensi dasarnya di dalam suatu misal. Khawatirnya ini loh. Begitu mengundang dari UGM atau perguruan tinggi lain, kita punya budaya yang beda. Bisa Bu, kalau di kami tidak bisa. Ada salah satu yang sebelum kata itu, dan saya waktu belajar itu lalu keras, bahkan pemuji itu bisa berani sekeras ini. Nggak percaya nih, potong jari saya sekeras itu terjadi di kami ini. Di sini kita nggak ada, padahal menurut saya pribadi ya tidak etis pemuji begitu gitu. Nah, artinya ada beda sudut pandang, tapi di sana siswa beberapa yang benar. Mohon ini sedikit aja masukan terkait mengarah ke sananya bagaimana? Ya, saya rasa cukup 3 pertanyaan ya. Waktunya juga ini sudah. Silakan. Sudah saatnya menjelang maghrib. Silakan Prof Agus. Kalau udah sekaligus saja Prof. Kalau sudah maghrib ya kita pulang. Kalau ini jalan saya terakhir. Jadi kalau maghrib sudah. Ya begini, Bapak Ibu. Makasih Pak Rosid dan Bu Nova. Ya memang Pak Anung dari BPR. silahkan, kalau saya sih silahkan aja, itu kan saya katakan tadi dalam penyusunan. Jadi konsepnya, prinsipnya dalam Prometheus 3 itu bahwa dokter lah by research. Pasal 15 aslinya itu ya by research. Nah, tapi jangan lupa ketika by research itu, maka kenapa ada pas ayat 2 huruf A itu? Nah tadi karena kita inputnya itu beragam, Bang. Beragam. Ya, makanya itu diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi untuk melakukan itu. Kalau memang dia belum kuat dalam bidang penelitian, ya silahkan mata kuliah di bidang penelitian dikuatkan. Ya, hanya kalau kita lihat yang sekarang ini banyak terjadi itu kan selalu metodologi penelitian. Ya, padahal ada alat yang penting tadi yang kita untuk mengajarkan critical thinking-nya nggak masuk. Ya, sebetulnya metodologi kita bisa ganti critical thinking. Yang metodologi penelitian itu kan kalau kita lihat ya mungkin bisa learning by doing gitu.
ya gitu. Nah, kita bisa lihat. Nah, silahkan itu saya pikir silahkan. Kalau emang dirasa input masukan dari para alumni mengatakan, "Wah, sudah bagus Pak, silahkan dilanjutkan. Asal konsep kita adalah, nah, sekarang yang tadi saya jadi tekankan, sampai sejauh mana tadi yang nomornya Pak, yang saya sebutkan tadi ini, yang saya tampilkan ini loh. Nah, ini yang saya tampilkan. Nah, itu yang saya tampilkan tadi Pak. Tentang tadi epistemologi risetnya, bagaimana kita mendapatkan ilmunya itu, sumber ilmu bagaimana. Berarti kita bicara masalah bagaimana interaksi antara teori dan praktik. Ya, tergantung kalau UNS itu kemudian arahnya memang lebih banyak ke komposisi praktik, silahkan. Jadi apply. Kan? Betul-betul apply. Kalau apply berarti kan UNS bukan lagi, program doktornya bukan lagi dokter akademik, tapi dokter terapan kan begitu. Itu ya. Jadi silahkan. Jadi apply. Kalau saya tadi kan kalau tadi dari siapa yang disampaikan dari teman-teman di BIA tadi, antara teori dan praktek itu pasti ada relevansinya. Tidak mungkin tidak. Kalau dia ingin dipraktek harus tahu teorinya. Ya. Berarti kalau dia praktek nggak pakai teori ya keliru. Gitu. Ya kira-kira saya kok selama ini tidak pernah ada hal-hal praktek itu. Teori kita pelajari itu nggak bisa kita terapkan, bisa gitu. Hanya kita mungkin belum tahu bagaimana menerapkan itu saja. Jadi saya sering mengatakan ya nggak mungkin lah antara praktek. Nah kalau kejadian di lapangan berbeda, ya bisa jadi karena kan berkembang. Jadi di Indonesia kita lihat bahwa yang kita perlukan adalah apply. Berarti disertasi kita harus menyelesaikan masalah-masalah kebutuhan. Misalnya kalau kita meneliti selainnya kan Pak ini beton dicampur-campur itu kira-kira kalau di lapangan bisa enggak mungkin. Nah, itu berarti apply, bukan tidak sesuai dengan teori. Sifatnya memang harus dengan kebutuhan. Apply itu berarti sesuai dengan kebutuhan dan itu bisa diterapkan. Bukan berarti kemudian kalau kita bikin beton dicampur serat itu tidak bisa diterapkan. Bisa diterapkan, tapi mungkin memerlukan biaya yang mahal gitu kan. Nah, berarti sekarang kan berarti kita punya konsep riset kita adalah applied. Apa definisi applied itu? Berarti ada low cost, low teknologi misalnya gitu kan gitu, yang bisa kemudian langsung diterapkan pada masyarakat. Berarti apa? Definisinya tepat guna kan gitu. Bisa langsung. Kalau beton apa? Nggak usah lah kita kayak beton yang terlalu rumit. Tambah gue polimer, tambah itu mahal geopolimer. Buat apa gitu kan? Beton dicampur-campur dengan macam-macam susah gitu. Udah. Ya silahkan apa yang bisa kita gunakan misalnya gitu. Nah, itu sifatnya terapan praktis, bukan praktek Pak ya, praktis. Artinya dia bisa langsung terapkan. Itu silahkan. Makanya saya masukkan di situ Pak. Bagaimana konsep kita interaksi antara teori dan praktek? Itu yang saya tadi katakan. Kalau permintaannya sudah permintaan di sini adalah program doktornya untuk lebih pada praktik, silahkan. Jadi apply. Ya. Applied technology, applied science itu yang diterapkan. Nah, itu yang saya katakan tadi. Nah, kemudian kalau tadi sampaikan ya memang semuanya kalau ingin buy riset proposal harus kuat Pak. Makanya tadi saya bypass. Makanya sebelum dia daftar kita deal dulu antara calon pembimbing dengan calon mahasiswa. Kita ingat Prof ya, waktu kalau kita dulu hubungi profesor itu pasti saat kita selalu tanya kan bidang kita apa. Kita sudah masukkan duluan sebelum jadi mahasiswa sudah kita komunikasi dengan profesor. Nah itu yang bagus. Itu yang saya lakukan dengan apa? Karena kan didanai, kalau nggak didanai kan ya makanya Pak konsep tadi saya katakan di bayar sendiri kan. Di dunia itu, nah kalau dengan saya semua mahasiswa S3 saya dana penelitian dari saya. Bahkan yang kemarin yang terakhir itu saya mintakan dana dari Geosystem. Alatnya ada, dia dapat juga mahasiswa saya dapat juga dana bantuan untuk kuliah gitu. Ya makanya saya bilang riset base itu ada project base. Kita sebagai pembimbing itu juga harus mencoba untuk mencarikan dana kan gitu. Nah makanya konsepnya kita rubah juga. Mahasiswa kita rubah paradigmanya, dosen juga harus berubah paradigmanya kan. Supaya ketemu kan misinya universitas itu apa. Maka kita juga harus sama. Jangan sampai kita bidang saya itu geoteknik, tiba-tiba ada mahasiswa mengambil bidangnya bukan ini ya kita nggak mau juga gitu. Nah itu makanya kemarin kan saya minta untuk satu dosen saya yang kuliah di sini itu, nah kalau mau saya dijadikan co-promotor ya harus sama dengan bidang saya. Maka kita itu begini saja, betonnya itu kita terapkan nanti untuk
sistem reinforcement gitu kan. Bagaimana kita bikin? Nah, kita koneksikan dengan teman di Mas Dandung yang punya PT itu, dia bikin harus begini, oke kita terapkan gitu supaya bidang ilmu kita masuk kan gitu. Maka kita carikan, Mas kalau gitu danai ya nanti untuk modelnya, oke kita siap danai kan. Tugas kita di situ Pak. Nah maka paradigma kita kita rubah juga gitu. Nah maka supaya kita bisa inline praktek, ya mahasiswanya ikut kita atau kita sesuaikan, kita negosiasi itu. Nah kalau teman-teman di PU kan inginnya praktis. Praktis itu ya berarti harus pada teorinya gitu. Misalnya kita ingin lihat survei untuk jalan tol, bagaimana kita membuat model model hazard analysis model itu bagaimana cara jalan tol kan bisa kita bikin hazard analysis, kita kan praktis itu. Nanti teman-teman PU bisa menggunakan, saya punya model, nanti kalau teman PU pakai, nanti bisa pakai model saya nanti. Bisa kita kembangkan tuh Bu. Kalau ada yang tertarik, hazard analysis untuk landslide, kita bisa dapatkan, kita punya model hazard analysis, nanti kita bisa rating. Itu bisa kembangkan. Kemarin saya presentasikan di Bangkok itu kan. Nah, yang ada yang tertarik ini kita punya model sendiri, kita kembangkan. Itu praktis, gitu kan. Silahkan, nanti bisa dikembangkan. Jadi kita bisa bikin model-model itu. Bagaimana itu juga bisa praktis. Nah, silakan itu konsepnya silakan UNS. Nah, kan mau seperti apa gitu. Tapi yang jelas tadi kembali ke bagaimana kita mengajarkan pemikiran kritis ya ini yang kemarin catatan dari Pak Satrio ya. Ya karena level pendidikan kita dari SD sampai SMA nggak mengajar itu. Tapi saya ingat Bu, anak saya berikan satu buku ya tentang glossary theory of knowledge terbitan dari Cambridge University. Itu glossary itu tentang mengajarkan apa sih indikator-indikator kinerja kalau kita ingin berpikir kritis. Dan bahkan glossary ini selalu dilombakan tingkat nasional untuk berpikir kritis. Nah itu mungkin harus mulai kita ajarkan dari level pendidikan tinggi sampai dengan pendidikan mahasiswa. Nah itu mungkin dosen-dosen sudah belajar itu. Ini salah satu emang nggak bisa dipotong di tingkat doktor. Tiba-tiba kita berikan critical thinking. Saya pernah mengajar Pak di program Pak Sarjana, program apa ya, magister keperawatan dengan magister administrasi rumah sakit. Di situ ada satu mata kuliah 3 SKS namanya critical thinking. Ada Pak, atau kuliah 3 SKS critical thinking. Saya harus mengajarkan bagaimana mereka cara berpikir kritis, gitu kan. Itu ada teorinya. Itu ada mata kuliah itu. Tapi sekarang sudah lelah, saya nggak mengajar lagi itu. Jadi awal-awal itu, benar Pak, jadi saya sudah kritis ternyata. Sudah capek juga. Lama Pak saya mengajar mata kuliah itu, critical thinking. Berpikir kritis itu diajarkan di mata kuliah mahasiswa untuk menjadi perawat. Ternyata itu kebutuhan. Nah itu saya berikan materi itu. Ya ternyata susah juga Pak mengajar critical thinking itu. Nah artinya memang itu, ya tadi tidak terbiasa dari kita. Nah mungkin besok kalau mau bagus ya diajarkan sejak mahasiswa S1 critical thinking itu. Nah, itulah kendala kita, Bu. Saya pikir kendala bukan di kita saja, bukan di UNS saja. Ya gitu, Pak. Jadi saya pikir kembali saya setuju prinsipnya kita melihat tadi Pak, saya selalu kan melihat proses itu ada capaian, ada inputnya, ada proses, kita punya capaian tadi, lulusan tadi seperti ini. Ya itu kita sesuai input. Nggak mungkin kita, yang seperti tadi, nggak mungkin kita semua ingin sebagai Stanford. Ya, nanti lari semua mahasiswa, silakan. Makanya kita yang lihat kebutuhan, gitu ya, apa gitu ya. Ideal boleh, tetapi fakta, ideal realita lah yang menjadi menentukan, gitu kan, itu Pak. Ada ideal betul, tapi realita lah yang menentukan. Tapi kan tidak semuanya kita mengikuti realita. Nanti kita nggak punya visinya, nggak pernah tercapai, gitu. Kalau realitanya begitu. Nah silakan saya pikir monggo. Dan satu mungkin kita bisa ini Pak Musli ya. Jadi ada satu yang kemarin ditekankan Pak Satrio waktu rapat dengan kami itu adalah kita harus bisa mulai mengembangkan tadi resources sharing. Jadi buat apa kita punya banyak lab yang sama di perguruan tinggi, misalnya ITB punya itu, harusnya kita bisa resources sharing. Betul. Misalnya di sini punya SEM punya semua, SEM kalau rusak semua.
Makanya kalau misalnya itu yang kemarin sama bisa nggak misalnya ITB itu punya banyak alat banyak, tapi nggak punya mahasiswa. Dosennya juga kurang. Makanya yang diinginkan itu konsep bagaimana kita bisa share. Gitu. Kita nggak punya ahli ini, kita bisa share. Bagaimana kita bisa, itu yang kita inginkan sebenarnya Pak Menteri. Jadi kita bisa memiliki, oh ITS itu bagus dan disiplinnya, tapi yang mana gitu. Jadi kita nanti belajarnya ke UNS. Jadi nggak perlu orang ITB buka itu, cukup di UNS saja. UMI juga gitu. Inginnya Pak Menteri, kemarin waktu diskusi itu kita inginkan. Itu tidak harus sama dengan ITB persis, tapi apa yang dimiliki sini, itu nanti kita bisa share gitu. Nah itu yang kita inginkan. Katanya juga yang terkait dengan instrumen akreditasi yang baru katanya. Keunikan prodi itu apa gitu katanya? Kita gini Pak, namanya diferensiasi misi. Kita juga udah minta besok kami di Bank PT tanggal 13 itu sudah launching itu Pak, instrumen yang baru. Salah satunya itu adalah kita akan meminta diferensiasi misi. Jadi perguruan tinggi itu ketika akan unggah borang harus milih dulu misinya apa. Nah, harus dipilih. Kalau itu berbeda, kalau pilihnya cuma ada, kan ada 3 di Dharma misi itu. Nah, silakan dipilih. Karena itulah yang akan dinilai. Berbeda misi, maka berbeda instrumennya. Oh, ya itu. Maka salah memilih, ya salah. Itu Pak. Jadi misalnya Bapak memilih, oh saya definisi misinya fokus pada penelitian. Tapi ternyata kegiatan tidak mengunjung pada penelitian, ya salah. Karena pertanyaannya akan banyak ke arah sana gitu. Karena besok kan tidak banyak kuantitatif, ya banyak kualitatif. Ya itu. Jadi gitu Pak. Jadi dan paling menyenangkan ya besok Pak Satria minta ya dia agak sedikit dibikin inilah apa instrumen itu jangan terlalu banyak pertanyaan ya. Karena kalau orang ditanya itu bosan Pak. Ya, itu kan makanya jangan terlalu banyak indikator-indikator. Tapi kira-kira harus mengukur semuanya yang agak berat gitu. Tapi kan gitu Pak dari saya ya mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Baik, terima kasih Prof. Agus. Baru jam 11. Sebenarnya ini ada poin kesimpulan. Saya agak susah menyimpulkannya, Prof. Kesimpulannya terserah UNS mau apa gitu. Di UNS itu, jadi rektor itu sudah menyiapkan dua jalur ya, by course dan research. Yang research memang tidak ada kuliah sama sekali, jadi ada. Yang course disiapkan juga sudah digodok ya, sudah di top belum ya? Yang research. Belum, masih di kemarin kan sudah itu ya. Artinya memang itu disiapkan. Jadi kelihatannya tetap by course itu tetap ada kelihatannya. Karena itu tadi, karena input yang masuk itu kadang-kadang tidak siap riset. Berarti bisa 120 SKS Pak kalau by course bisa 120 SKS itu. Nggak apa-apa sih sebetulnya saya juga punya Pak. Tidak saya berikan di materi ini ya. Saya sudah punya. Saya berseminggu itu ketika ditelepon saya langsung menyusunkan bagaimana kalau by course bagaimana. Nanti risetnya dikurangi equality-nya, bukan quality ya, bebannya. By course itu sangat bergantung pada tadi. Kalau kita bikin mata kuliah memang mendukung untuk dia itu. Misalnya mata kuliah semua. Jadi persis seperti kalau kita punya program DBA. Program DBA itu kan hanya sifatnya kuliah aja dia, nggak ada dissertasi S3. Jadi dua kan ada program dokter untuk kalau kita dokter yang program ada yang untuk program atas kalau kita setelah MBA harusnya kita ke DBA gitu. Doctor of Business Administration itu murni kuliah nggak ada dissertasi ya. Kalau dissertasi cuma istilahnya final year report lah gitu. Cuma kita aja. Itu bisa sampai 100-an berapa SKS itu. Itu sifatnya kuliah aja. Dan maksudnya lebih baik pada problem solving. Kan itu banyak kan orang-orang praktisi itu kan. Apa Pak masalah selesaikan. Nah dari selesai itulah kemudian menjadi report itu dinilai. Dia dapat course. Nah, tapi kalau kemudian itu menjadi dari saran publikasi susah Pak. Masalah kita itu masih ada saran publikasi itu loh. Ya. Potensinya. Karena diminta kan masing-masing kita sebenarnya di dalam kompetensi ini nggak meminta untuk publikasi. Itu silahkan perguruan tinggi menerjemahkan itu. Tapi kalau emang dia diminta harus publikasi dan harus tertentu, itu menjadi masalah. Yang peraturan rektor harus itu publikasi. Harus publikasi. Nah, of course
murni course suruh publikasi, ya semaput Pak. Tapi mungkin istilah by course, by riset mungkin agak berbeda dengan yang Prof. Agus ya. Kalau kita sebenarnya antara yang by course sama by riset itu sama SKS-nya. Sekarang sama, iya. Bedanya gini, Kan, iya. kalau yang by course, yang semester 1 semester 2 itu kuliah, nah itu seolah-olah luring gitu ya, tatap muka. Tetapi kalau yang by course itu dia bisa mandiri. Sorry, by riset itu bisa mandiri, gitu. Jadi semester 1 dan semester 2 itu akan ada literatur review gitu Pak ya, atau apalagi itu yang dia itu bisa dia bekerja secara mandiri. Makanya. Tapi kalau yang by course ya itu ada mata kuliah, nanti ada tatap muka dengan dosen yang mungkin bisa luring. Oh, berarti berbeda dengan yang dimaksud by course. Karena kalau by course murni, kalau di pola-pola pendidikan dokter di dunia itu kan memang betul-betul dia banyak course ya, sampai ya. sekian 100 sekian SKS gitu ya. Kita tetap penelitian, tapi Nanti yang minornya adalah disertasi itu minor, tapi namanya bukan disertasi, semacam final year itu adalah itu ada cuma report, ada tugas akhir, tugas akhir. ya semacam itu, tapi bukan disertasi seperti kita. Disertasi mereka itu kan research, makanya kita itu yang menurut saya beda. Tapi riset tetap ada, maksudnya itu kan dasarnya riset, tapi course-nya itu sebagai syarat untuk menunjang risetnya. Ya, karena kelihatannya Bukan tidak ada by course. Itu mungkin ya by riset juga ya. By riset. Karena tadi kan kena yang pasal singkatnya by course gitu. Nah, keliru. Berarti harusnya dasarnya riset, cuma tadi menunjang gitu. Ya betul, kayak matrikulasi. Ya, tadi kan kena pasal tadi Pak, ayat 2 butir A tadi. itu ya. Kena itu. Itu aja nggak by riset juga. Semuanya riset, tapi course-nya yang itu. Gitu. Kalau ya itu. Ini waktunya ya sudah 6 gitu ya. Udah gelisah semua. Sudah gelisah juga, kita juga udah gelisah. Kita juga dari pagi belum pulang. Belum pulang Pak. Ya. Kesimpulan saya rasa nggak usah dibacakan. Saya juga bingung apa nih kesimpulannya itu ya. Banyak karena kesimpulannya. Saya kira kita langsung saja penutup. Yang untuk penutup ini mungkin closing statement kami mintakan ke Pak penutup lah. Ya. Terima kasih, silakan. Terima kasih Prof. Yusef ya. Jadi tadi kita sudah mencermati apa yang sudah disampaikan Prof. Agus. Ya, ini sebagai bahan masukan buat Prof. Yusef ya, dan teman-teman Prodi Teknik Sipil dan juga saya gitu. Jadi memang nanti ada beberapa hal yang kita tahu sejarahnya bagaimana Permendikbud Ristek Dikti 53 itu dikeluarkan ya. Sehingga nanti kita juga apa yang sudah disampaikan bisa kita gunakan sebagai acuan untuk penyusunan kurikulum teknik sipil ya, meskipun 23 baru nanti mungkin tetap perlu kita perbaiki menyesuaikan peraturan rektor. Dan jadi memang membantu juga ya ketika peraturan rektor sudah menyatakan 60 gitu. Ya, agak perlu ngitung seperti itu. Sudah saya hitungkan Pak. Sudah saya hitungkan. Kalau teorinya kan nanti kita ya harus hitung jam kerjanya, kita ubah ke SKS-nya. Tapi ya sudah kita ikut aja lah 60 SKS, maksimum 70 ya. 76 yang S3. S3 60 minimal. Sampai 70, aset 70 gitu ya. Ya udah kita ambil itu. Jika nanti tinggal kita turunkan ke mata kuliah, dan di tugas akhir sudah dinyatakan 8, 10, 12, 12 itu. Kan harus bebannya sudah di itu kan. Nah, tinggal sisanya lah yang ditarik. Kuliah kan. Lah iya. Agak kepitinya gitu senggurung-gurung. Iya, daripada nanti dibebaskan kan malah bingung gitu. Ya gitu kira-kira, dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa segera selesai untuk dokumen kurikulum. Tentu saja dokumen kurikulum harus lengkap, Prof. Yusef. Tidak hanya daftar mata kuliah, GPL-nya apa, matriks CPL dengan mata kuliahnya apa, RPS dan sebagainya. Mari kita lengkap sehingga nanti dokumen itu menjadi dokumen. Terutama juga penting aturan peralihan, sehingga nanti dari lama ke baru seperti apa. Terus nanti ini bisa kita kirimkan ke LPPNP dan nanti minta dibuatkan SK rektor untuk kurikulum baru. Kira-kira
Kalian ditutup mungkin, Prof. Ya, saya juga mohon maaf ke Prof. Agus apabila di dalam proses acara ini ada yang tidak berkenan. Ya. Dan bagi akhir kata, saya tutup acara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang di Zoom. Terima kasih atas kehadirannya. Terima Ya. kasih, Prof. Terima kasih Bu Nova. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bu Rinti, selamat sore, Bu. Pripun Bu Nova kabarnya? Oh, nggih. Pak CI, Bapak Prof. Musli, terima kasih Bapak Cindy. Sebentar dipoto bersama boleh ya Bu ya? Oh, silakan Pak. Sebentar ya. Iya. Berarti bisa. Itu kan foto dari sini. Iya. Samping. Dari situ. Ini tidak salah. Yang bagus. Itu kan itu kamera kita. Untuk itu. Iya, Mas. Yang bagus. Nah, yang wajar. Cukup kok untuk Mas. Monggo langsung. Nah, jadi Saya kesana, itu banyak sekali. masuk. Ya, kalau mau usul kita masuk. Masuk. Masuk Pak, langsung. Lihat. 1, 2, tis. 1, 2, hanya bebas. 1, 2, tis. Pak, satu lagi Oh ya. Pak Awan telah punya Kayaknya mungkin. Ini sudah pamit. Nah, itu kerja tuh. Bapak Ibu di Zoom izin di terima kasih semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu, izin live.